Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat pejuang yang ada di studio, buat sahabat pejuang yang ada di seluruh tanah air yang hari ini mengikuti Leader Forum Nasional. Sampai 2 minggu ini kita Leader Forum Nasional ada jeda kemarin hari Senin ketika kita menghadirkan tamu spesial yang terakhir itu ada Mas Guru Soekarno Putra dan Ibu Marwah Daud, dan hari ini hari Jumat kita nanti juga akan menghadirkan salah satu pengusaha luar biasa dari Solo. Buat sahabat-sahabat pejuang yang ada di Indonesia, mulai dari Aceh ada Mas Supriyadi dari Aceh, turun sedikit ada di Medan ada Pak Jamhur, ada Mas Riki, berikutnya di Pekanbaru ada Ustadz Imam Jamroni, ada biasanya mengadakan nonton bareng di sana Ustadz Imam Jamroni beserta teman-teman. Di Padang ada sahabat pejuang juga, Mbak Susi, ya, Mbak Susi Muiz dengan pesantren Parabeknya yang luar biasa, pesantren Parabek ini. Kemudian ada lagi di Palembang. Di Palembang ada Mas Yoki, Mas Ridwan, ada lagi Mas Obri. Oh iya, Mas Obri. Sorry Mas Obri ini ya. Ini karena ini harus mengingat-ingat juga ini kan. Nah, berikutnya di Lampung. Di Lampung ada Pak Ulul, ada Mas Samsul yang kemarin salah satunya dalam menjadi narasumber juga di sini. Berikutnya ada Mas Sugi. Nah, ini biasanya kalau di Lampung itu mesti pesertanya paling banyak gitu kan. Setelah Magistra Utama tentunya gitu ya. Berikutnya geser lagi ke Jawa. Ini sahabat pejuang di Jawa, di Jakarta, selain di studio ini banyak teman-teman yang nonton, tidak harus bareng-bareng begitu kan. Pak Aslam gitu kan, Pak Aslam itu paling rajin ya, Pak Aslam, ada Pak Buyung, ada Mas Primo, ada Mas Doni gitu kan, di Jakarta, ada Mbak Era ini kan, Mas Nahid itu juga di Jakarta. Berikutnya di Bandung Kang Nurjaya, ada Kang Nurjaya, Mbak Tuti, Teh Tuti, ada Kang Hadian sama Mbak Siva. Tuh, ada Kang Nugi. Nah, ini Kang Nugi ini teman lama yang sekarang ketemu lagi gitu ya. Saya harus semangat lagi dan besok kita ketemu lagi Kang. Ada lagi teman yang Kang Rozak. Oh ya, Kang Rozak. Ada lagi Kang Raja Sengon Kang Guntoro. Berikutnya ini yang paling sering update status itu adalah Kang Ahmad Zainuddin. Ini juga sering nonton ini ya. Berikutnya lagi di mana nih? Pekalongan komandannya Dr. Uji sama Mas Nusron, Mas Wanto, Mas Awal gitu kan. Itu selalu mengadakan nonton bareng di sana, ini paling kompak lah ya Pekalongan. Ada lagi di Semarang, sahabat-sahabat pejuang yang di Semarang ada Bu Deci. Wah, ini Bu Deci ini saya rasa yang masuk IBF kalau nggak kenal Bu Deci itu ini bisa dipertanyakan gitu kan. Bu Deci ini paling senior gitu kan. Iya, Bu Deci. Ini katanya Pak Epi ini. Bu Deci itu ada di IBF itu sebelum IBF diresmikan Pak Epi sendiri gitu kan. Betapa hebatnya Bu Deci itu kan. Ada Mas Yuli biasa nonton bareng-bareng gitu kan. Mas Haji, ada Mas Gofar ya. Mas Gofar ini sekarang sudah mulai hijrah di Semarang beserta keluarga barunya. Mas Habib di Jakarta, yang di Kudus, Mas siapa Mas? Mas Idas ya. Mas Idas di Kudus gitu kan. Mas Idas di Kudus. Terus di Tuban ini kayaknya saya nggak tahu ini kayaknya kalau di Tuban ini ya. Di Tuban ada kayaknya, itu ada Mas Tono, Mas Salim Aludin gitu kan, ada. Karena ketua IBF-nya ini lagi jalan-jalan gitu kan, nggak ada. Kalau di Surabaya teman-teman, nah ini di Surabaya, saya minggu lalu
bareng-bareng sama Mas Aris sama Mbak Tias itu kan di Sidoarjo, Surabaya Sidoarjo. Jadi satu lah, banyak teman-teman dari sana. Ada Pak Hoirul, ada Bu Pipit, ada Bu Sofi, terus apa lagi? Mas Beni, Mas Beni. Nah, ini pengumuman juga buat teman-teman yang teman-teman sahabat pejuang seluruh Indonesia. Barusan seminggu yang lalu IBF Surabaya Sidoarjo itu terbentuk kepengurusan yang baru, namanya IBF Susi, IBF Surabaya dan Sidoarjo. Ya, di mana itu adalah ketuanya, komandannya itu adalah Mas Beni Nubar. Selamat buat Mas Beni, semoga amanah ini membuat IBF di Surabaya Sidoarjo semakin bermakna dan semakin dirasakan untuk teman-teman semua di sana, masyarakat lah pada umumnya gitu. Kemudian di Jogja, wah inilah agak balik lagi ke tengah. Di Jogja ada Mas Wicak, ada Mas Rosi. Kalau nggak salah itu istri saya juga lihatnya di Jogja gitu kan. Jadi saya sapa lah, halo Bunda, nah gitu. Di Jogja itu ya kalau nggak salah. Terus di Solo Raya, wah Solo Raya ini selalu ada adalah Pak Ripto, Pak Toto, Pak Waluyo. Nah, Pak Waluyo selalu hadir, kan semangatnya aja Pak Waluyo itu nggak mau kalah lah gitu kan sama saya. Pak Waluyo teruji gitu kan. Ada Ustadz Bambang, ada Ustadz Andri, di Solo, Klaten, Solo, Sragen itu Pak siapa Mas? Wah Pak Kus gitu kan, ayam geprek. Ini sukanya nonton juga gitu kan besok. Terus kemudian di Blitar Kediri ada Bu Aning, ini Sri Kandi dari Blitar gitu kan. Bu Aning Pujiastuti. Terus ada Pak Andi, ada Pak Kusworo. Kemudian lagi di Malang itu ada Pak Ridwan sama ini Pak Fahmi gitu kan. Pak Fahmi hari ini nggak lupakan semua magistra utama di Indonesia harus bikin nobar gitu kan. Kalau enggak ada peringatan khusus nanti ya dari sini ya. Harus dibikin itu kan, dan lomba bagus-bagusan. Banyak-banyakan peserta nanti gitu kan. Ini di Malang ada Mas Amang gitu kan, ada Mas Amang, ada Mas Priyo. Mas Priyo kan rajin juga. Mas Itus. Mas Itus ini iya, saya mohon maaf Mas Itus, kemarin rencana saya mau diundang saya nggak bisa gitu kan. Karena saya selalu tidak bisa menolak adalah setelah ketika saya ditelepon Mas Sodik mendadak, saya mesti selalu nggak bisa gitu ya. Jadi mohon maaf Mas itu, selain kali kita agendakan lagi gitulah. Terus kemudian di mana? Di Bali ada Mas Agustin. Ini sahabat saya ini ya, sahabat saya seperjuangan saya gitu kan. Nah ini iya, yang lagi galau Mas ini ya. Mas Agustin yang lagi galau gitu di Bali. Terus lanjut di Kalimantan ada yang Mas Didik ya, Mas Didik Sukoco. Mas Didik Sukoco ini 2 minggu yang lalu lah ketemu ya Mas Didik. Terus kemudian di Sulawesi ada Bu Dharma, ada Mas Awal gitu, Mas Awaludin. Mas Awaludin sekarang lagi nonton atau dampingin jemaah umroh Mas? Oh, lagi di Mekah ya? Oh ya, bisa live streaming juga bisa di Mekah Mas, tidak harus nonton bareng di di Makassar. Kira-kira begitu ya. Sahabat pejuang semuanya, selamat ini apa? Selamat mengikuti nanti Leader Forum Nasional hari ini. Semoga ini saya tidak dalam rangka mengabsen gitu ya, tapi saya hanya menyebut apa yang saya ingat. Semoga aja apa yang saya absen tadi maupun yang tidak saya sebut, baik sahabat pejuang yang di sana maupun yang ada di studio, kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberlimpahan dan kelapangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sahabat pejuang semuanya, ini bukan karena host baru terus tahunnya baru, bukan gitu kan. Yang jelas bahwa tahun baru ini saya juga kok yang mendadak harus saya begitu kan. Nah, ini karena pembicara istimewa Mas gitu ya, pembicara istimewa nanti, penarasumbernya istimewa, makanya harus saya gitu kan. Nah, tapi yang jelas 2 mingguan lagi nanti insya Allah teman-teman semua akan melihat Bang Aswandi juga di sini. Kan saya tidak merebut Bang Aswandi ya.
nggak usah curiga gitu kan. Bang Aswandi akan selalu ada di sini, kira-kira begitu. Nah, begini. Tahun baru saya ucapkan juga selamat tahun baru 2015 kepada sahabat pejuang yang ada di studio maupun sahabat pejuang IBF di seluruh Indonesia, ya kan? Ada hal gitu kan, ada hal yang harus teman-teman juga harus bisa memaknai bahwa setiap tahun apakah kita ini akan melewati begitu saja ataukah kita akan selalu mengingatkan bahwa cara bermain kita di tiap tahun harus kita rubah. Karena dengan merubah cara bermain itu kita bisa mendapatkan result yang beda dari tahun-tahun sebelumnya. Buat apa kita ikut huru-hara, ikut bersenang-senang menikmati tahun baru ketika kita juga tidak merubah cara bermain itu. Ketika kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, tentu kita ingin mendapatkan planning yang membuat planning yang berbeda. Oh ya, saya juga akan mengingatkan buat teman-teman IBF se-Indonesia, kemarin sudah disampaikan dari Presiden Bapak Insinyur Haji Happy Trenggono Menkom bahwa planning dokumen 2015 harus sudah dibuat, gitu kan? Untuk apa? Untuk merencanakan hidup kita. Ada kata pepatah, kalau kita tidak mampu merencanakan, sangat mungkin bahwa kita akan masuk dalam rencana orang lain. Nah, makanya harus hati-hati, gitu ya. Dan buat teman-teman yang hari ini lagi menonton dan mendengar melihat apa yang saya sampaikan, apakah planning dokumen itu bisa didapatkan dari mana? Planning dokumen itu bisa didapatkan dari teman-teman coach, teman-teman Vikot maupun Vikot kandidat, gitu kan? Selamat mengisi, gitu. Karena itu kalau mengisi tidak cukup kayaknya 1 hari, gitu kan? Kami kemarin aja di camp lebih dari 1 hari, itu pun juga nggak selesai. Itu kan, jadi bisa sahabat pejuang bisa menghubungi teman-teman coach di daerahnya masing-masing untuk bisa mendapatkan planning dokumen dan mengisi. Dan nanti boleh ditanyakan. Setelah diisi nanti dibuat komitmen, gitu kan, diperjanjikan, gitu kan, dikomitmenkan dengan teman-temannya se-LF agar teman-teman LF yang lain itu bisa ngontrol, bisa mengingatkan kita. LF dibentuk untuk mempersaudarakan kita, gitu kan, karena kita menyayangi. Bukan LF itu dibentuk bukan karena saya iri atau saya pingin apa yang kamu miliki, tapi kita mengingatkan dengan tujuan bahwa kita menyayangi sahabat kita, kira-kira seperti itu. Di tahun 2015 ini kita mempunyai goal apa saja di planning dokumen itu, teman-teman boleh bisa mengisi, gitu kan, bisa mengisi, teman-teman bisa membuat lebih detail, membuat lebih detail kira-kira tahun 2015 itu akan membuat resolusi hidup apa, kira-kira seperti itu. Nanti boleh ditanyakan sama teman-teman coach atau Vikot, gitu kan, itu di daerahnya masing-masing, agar teman-teman juga mendapatkan, gitu kan, mendapatkan planning dokumen itu. Kemudian ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pengumumannya adalah ada Umroh Al-Aqobah seperti tahun kemarin, gitu kan. Umroh Al-Aqobah tahun ini saya sudah dengar tadi sekilas, gitu kan, sebelum masuk ke sini. Umroh ini kayaknya lebih herois, gitu kan, lebih heroik, lebih mempunyai nilai yang lebih tinggi, ya, daripada tahun yang lalu. Saya nggak tahu apakah ini tadi gara-gara saya sepertinya tahun depan itu harus ikut lagi, gitu kan, sepertinya harus ikut lagi. Mas Otik itu tadi, Master tuh rugi pokoknya kalau nggak ikut. Dan saya meyakini, gitu kan, kalau tahun lalu itu begitulah ya, begitu bermaknanya, gitu, lebih begitu bermaknanya, gitu. Umroh bersama Pak Happy itu susah lah kayaknya. Kalau mau membuat umroh sendiri sama Pak Happy kayaknya juga nggak mungkin, gitu kan. Makanya ini mumpung jadwal, gitu kan, jadwalnya akhir Februari kalau nggak awal Maret, gitu kan. Jadi teman-teman kalau yang punya, gitu kan, punya keinginan untuk nanti bareng umroh bersama, tadi saya lihat daftarnya itu berpasangan kayaknya udah lebih dari 2 bis, gitu ya Mas ya, lebih dari 2 bis. Makanya karena seatnya terbatas, segera daftar kalau mau gabung, gitu.
Saya nggak promosi, cuma menginformasikan saja bahwa rugi kalau nggak ikut. Terus berikutnya sahabat pejuang mengumumkan bahwa akan ada How to be Debt Free gitu kan, itu sekitar juga bulan Maret sepulang umroh gitu kan. Kenapa kita umumkan, dan teman-teman juga di daerah juga sering gitu kan, juga sering mendengarkan atau sering mengikuti How to be Debt Free di daerah. Nah, ini How to be Debt Free adalah nasional class gitu kan, yang nanti akan diadakan di Jakarta. Pemateri utama Presiden IBF Bapak Haji Happy Trenggono M.Com, kira-kira gitu. Kenapa beda? Jelas beda. Energinya yang berbeda gitu kan. Kalau yang di sini nggak pakai mini HTBDF lah kayaknya gitu kan. Kalau di daerah biasanya mini HTBDF. Kalau di sini nanti bukan mini lagi. Kira-kira seperti itu. Kurang lebih 3 hari 2 malam di Jakarta, belum tentu. Tapi kalau buat teman-teman gitu kan di daerah yang pingin, gitu ya, pingin sekali, kalaupun harus menabung atau menyisihkan, itu kan harus menyisihkan uang saku atau biaya pendaftaran, boleh dari sekarang. Bisa dimasukkan adalah salah satu resolusi 2015. Kira-kira seperti itu. Berikutnya topik kita, tema kita hari ini itu adalah membangun kekayaan tanpa riba part 2, sesi 2. Karena kemarin yang sesi 1 menghadirkan Mas Irwan, ya, sesi 1 itu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu atau 3 minggu yang lalu Mas Irwan ya, Mas Irwan hadir juga di sini gitu kan. Nah, sesi 2 ini diisi yang lain dari Mas Irwan. Begitu banyaknya masukan, itu informasi dari teman-teman di daerah itu menginginkan pokok bahasan ini untuk diulang, sehingga kita menghadirkan tema membangun kekayaan tanpa riba part 2 gitu, sesi 2, dan nanti akan menghadirkan narasumber yang berbeda. Seperti apa kelanjutan LFN kita hari ini. Nah, kita akan ketemu lagi gitu kan beberapa saat setelah yang mau lewat berikut ini.